Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sultan Warisan Driviani akan mempresentasikan laporan pekerjaan proyek yang disusun oleh Sultan Warisan Driviani, lalu ada Fatur Rahman, lalu ada Muhammad Ridho. Untuk penelitian ini membahas analisis sentimen tweet terkait COVID-19. Menggunakan metode text classification, Twitter dipilih sebagai sumber data karena banyak digunakan masyarakat untuk menyampaikan opini, informasi, dan respons terhadap pandemi secara real time. Data tweet dikumpulkan melalui Twitter API dengan kata kunci terkait COVID-19, kemudian dilakukan pre-processing teks seperti pembersihan data, tokenisasi, stop word removal, dan stemming agar data siap dianalisis. Selanjutnya, data diubah menjadi bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF dan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Kategori sentimen, yaitu ada positif, negatif, dan netral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode text classification mampu mengelompokkan sentimen tweet dengan akurasi yang cukup baik. Sentimen negatif cenderung lebih dominan mencerminkan kekhawatiran dan ketidakpuasan masyarakat selama pandemi. Sementara sentimen positif menunjukkan harapan dan dukungan. Dan sentimen netral berisi informasi umum. Untuk kesimpulannya, analisis sentimen berbasis text classification dapat digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap COVID-19. Meskipun masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks, bahasa, dan sarkasme, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan analisis sentimen yang lebih akurat di masa mendatang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho, NIM 23030100016, jurusan Informatika, akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Analisis Sentimen Tweet terkait COVID-19 menggunakan metode text classification. Untuk latar belakangnya, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selama masa pandemi, media sosial menjadi salah satu sarana untuk masyarakat dalam menyampaikan opini, keluhan, dan harapan. Twitter merupakan platform yang sangat aktif digunakan karena bersifat real-time dan berbasis teks singkat. Banyaknya opini yang muncul menyebabkan perlunya metode otomatis untuk mengetahui kecenderungan sentimen masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sentimen tweet terkait COVID-19 menggunakan metode text classification. Untuk tujuan penelitiannya, tujuan ini adalah untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap COVID-19, media sosial Twitter, mengelompokkan tweet ke dalam sentimen positif, negatif, dan netral, serta mengetahui kinerja metode text classification dalam melakukan analisis sentimen. Untuk objek dan sumber datanya, objek penelitian ini adalah tweet yang membahas COVID-19. Data diperoleh dari media sosial Twitter dengan kata kunci seperti COVID,
corona, pandemi, dan vaksin. Data yang digunakan merupakan tweet berbahasa Indonesia dan tidak memuat informasi berbagai pengguna. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode text mining. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, preprocessing teks, ekstraksi fitur, proses klasifikasi, sentimen, serta evaluasi kinerja model. Untuk processing datanya, sebelum dilakukan klasifikasi, data tweet melalui tahap processing yang meliputi scaffolding, cleaning, tokenizing, Sistem ini bertujuan untuk menggambarkan alur kerja sistem dalam melakukan analisis sentimen tweet terkait COVID-19 menggunakan metode text classification. Sistem dirancang agar mampu mengolah data teks secara terstruktur mulai dari tahap awal hingga menghasilkan informasi sentimen. Sistem diawali dengan proses pengumpulan data tweet dari media sosial Twitter berdasarkan data kunci yang berkaitan dengan COVID-19. Data yang diperoleh berupa teks tweet berbahasa Indonesia yang kemudian disimpan sebagai dataset penelitian. Selanjutnya, sistem melakukan processing data teks untuk membersihkan data dari noise. Tahapan ini meliputi penghapusan URL, mention, hashtag, simbol, serta proses scaffolding. Tujuan tahap ini adalah menghasilkan data teks yang bersih dan relevan. Setelah pre-processing, sistem melakukan ekstraksi fitur menggunakan metode TF-IDF untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma klasifikasi. Selanjutnya, sistem melakukan evaluasi kinerja model menggunakan confusion metric dan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk mengetahui tingkatan keberhasilan klasifikasi. Output akhir dari sistem berupa hasil klasifikasi sentimen, tweet, dan distribusi sentimen masyarakat terhadap COVID-19 yang dapat digunakan sebagai bahan analisis opini publik. Berdasarkan hasil implementasi model text classification, tweet terkait COVID-19 berhasil diklasifikasikan ke dalam 3 kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa sentimen negatif cenderung mendominasi percakapan masyarakat di Twitter. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat kekhawatiran, kecemasan, dan ketidakpuasan masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Sentimen positif umumnya berisi dukungan terhadap tenaga kesehatan, harapan terhadap penanganan pandemi, serta optimisme terhadap program vaksinasi. Sementara itu, sentimen netral sebagian besar berisi informasi, berita, dan laporan perkembangan kasus COVID-19 tanpa menunjukkan emosi tertentu. Evaluasi kerja model dilakukan menggunakan confusion metric dan metrik evaluasi, seperti hasil akurasi, prosesi, recall, dan F1 score. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode teks klasifikasi mana di anjing malah jauh baik iya nya. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan confusion metric dan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode teks klasifikasi mampu memberikan performa yang cukup baik dalam menghasilkan sentimen tweet, khususnya pada kelas sentimen negatif yang memiliki pola bahasa emosional yang jelas. Namun masih ditemukan beberapa kesalahan klasifikasi, terutama pada sentimen netral yang sering memiliki kemiripan kata dengan sentimen positif maupun negatif. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode text classification efektif digunakan untuk analisis
Sentimen berbasis media sosial, model lampu, mengidentifikasi kecenderungan opini publik terhadap COVID-19 secara umum. Meskipun demikian, keterbatasan masih ditemukan dalam memahami konteks bahasa, seperti penggunaan bahasa tidak baku, singkatan, serta kalimat sarkasme yang umumnya digunakan pada Twitter. Untuk kesimpulan pembahasan ini, secara keseluruhan hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa analisis sentimen tweet terkait COVID-19 dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai respon masyarakat. Metode text classification mampu digunakan sebagai pendekatan awal yang efektif, meskipun masih memerlukan pengembangan yang lebih lanjut untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalami dan akurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Sain Badani dari kelas D angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan kode tentang teks klasifikasi. Di baris pertama ada import Kaggle Hub. Kaggle Hub adalah library untuk mengunduh, mengolah dataset, model, dan Kaggle secara programatis tanpa harus manual download. Terus ada from Kaggle Hub, import Kaggle Dataset Adapter. Untuk mengimpor kelas Kaggle Dataset Adapter dari Kaggle Hub, kelas ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dataset Kaggle ke Python, mengkonversi dataset Kaggle ke format yang lebih mudah dipakai, misalnya pandas data frame, menyederhanakan proses loading data. Terus yang kedua ada file path. Baris ini digunakan untuk menentukan lokasi file yang akan dimuat ke dalam program. File path adalah variabel yang menyimpan alamat file. Saat ini nilainya masih kosong, sehingga perlu diisi dengan file path yang valid. File tersebut nantinya berisi berupa dataset seperti CSV atau Excel. Terus yang ketiga ada df Kaggle Hub .load underscore dataset. Fungsinya untuk mengambil dataset dari Kaggle secara otomatis. Kaggle Dataset Adapter .pandas adalah untuk menentukan bahwa dataset akan dimulai sehingga pandas sebagai pandas data frame. Yang ketiga ada datatle COVID-19 NPL text klasifikasi adalah nama repository dataset di Kaggle. Yang keempat ada corona NPL lain CSV adalah file spesifik yang diambil dari dataset. Yang kelima adalah encoding Latin 1 digunakan untuk mencegah error pembacaan karakter teks Unicode decoerror. Untuk df merupakan sebuah data frame pandas, biasanya berisi data yang sudah dibaca dari file, misalnya CSV. Terus ada df.head digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Ini sangat berguna untuk mengecek struktur data, melihat contoh isi data, memastikan data berhasil dimuat dengan benar. Ini adalah print first 5 record df.head digunakan untuk menampilkan teks first 5 record sekaligus hasil df.head ke layar. Ini adalah dataset 5 teratas. Untuk username, ID atau identitas numerik pengguna, screen name nama akun pengguna, location adalah lokasi pengguna, misalnya London, UK. Tweet at, tanggal tweet dibuat. Terus di bawahnya ada original tweet, isi teks tweet dan sentimen, kategori sentimen tweet, positif, netral, ekstra negatif, dan lain-lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.